Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Kritis Tipis-Tipis. Tempat kita mengobrol santai seputar isu hangat tapi memakai kacamata anak kuliah. Bersama aku, Vira, dan di samping saya, Perkenalkan, nama saya Cika. Fir, apa kabar kamu hari ini? puji Tuhan baik, tapi jujur otak saya sedikit panas. Soalnya kita mendapat tugas kelompok yang sangat menantang sekali. Kita diminta membedah satu fenomena nyata, lalu langsung mengulitinya memakai kerangka teori. Wah, seru itu. Berarti kita ditantang untuk membuktikan bahwa teori dalam kelas itu bukan cuma teori mati, tapi kita bisa memakainya dan membaca realitas yang terjadi di dunia nyata. Benar, makanya hari ini aku ingin mengajak kamu membahas isu yang sangat darurat, yaitu fenomena judi online atau judol. Apalagi kalau kita lihat dari data tahun 2024 sampai tahun 2026, angkanya justru semakin mengkhawatirkan dan sudah menyasar ke anak-anak di bawah umur. Yuk kita bahas. Yang pertama, teori pertukaran sosial. Teori ini kan bilang kalau tindakan manusia itu didasari atas hitungan untung dan rugi. Kalau dikaitkan dengan pola awal orang terjebak judol, bagaimana sih kamu melihatnya? Kalau menurut aku, bandar judol itu sangat pintar memanipulasi psikologi untung dan rugi ini, Fir. Di awal tuh pemain sengaja diberikan kemenangan. Dengan modal atau cost yang kecil, mereka bisa mendapat keuntungan atau reward yang instan. Nah, interaksi ini bertahan karena si pemain merasa diuntungkan. Begitu mereka mulai kalah pada fase berikutnya, mereka tidak berhenti karena ingatan akan reward instan itu terus membayangi mereka. Jadi, hitungan untung ruginya sudah dideformasi sejak awal. Oh, berarti bandarnya sengaja menciptakan siklus di mana pemain merasa selalu untung di awal. Jadi, interaksi sosial yang merusak itu terus berlanjut karena ekspektasi hadiah yang dimanipulasi. Masuk akal sih? Nah, ini menyambung ke teori pilihan rasional. Asumsi dasarnya kan menyatakan manusia itu aktor rasional yang selalu mengambil pilihan terbaik untuk memaksimalkan keuntungan dirinya. Tapi kalau kita lihat dari data PPATK mengenai perputaran uang judol yang terus meroket dari tahun 2024 sampai 2026, penggunanya malah makin banyak dari kalangan kelas pekerja bawah dan remaja. Di mana letak rasionalnya kalau mereka tahu itu bikin miskin? Nah, berdasarkan teori ini, rasionalitas manusia itu tidak mutlak, melainkan terbatas oleh situasi atau bounded rationality. Bagi masyarakat kelas bawah yang impitan ekonominya tinggi, judi online sering dilihat sebagai pilihan paling rasional pada momen kepepet itu untuk mendapatkan uang yang cepat. Ditambah lagi, Kemenkomdigi juga sering merilis data kalau iklan judol sengaja disusupkan lewat algoritma media sosial remaja. Jadi, informasi yang mereka terima terbatas dan tertutup oleh hasrat memenuhi kebutuhan jangka pendek yang mendesak. Benar juga ya, berarti dalam kondisi kepepet, rasionalitas seorang itu jadi menyempit ya. Pilihan yang kelihatan tidak masuk akal bagi kita ternyata dianggap sebagai solusi instan yang paling logis buat mereka karena keterbatasan pilihan hidup. Menarik sekali. Sekarang kita lanjut ke teori feminisme. Isu judi online ini kan sekilas seperti masalah finansial yang didominasi laki-laki. Memangnya ada dampak yang spesifik terhadap perempuan? Nah, ada banget, Fir. Kalau kita mengacu pada laporan tahunan Komnas Perempuan, kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh judi online itu naik tajam. Banyak ibu rumah tangga yang terpaksa berutang ke pinjol demi menutupi biaya dapur dan sekolah anak karena uang nafkah habis dipakai suaminya untuk judi. Teori feminisme membantu kita melihat perempuan sebagai korban struktural yang menanggung beban emosional dan domestik yang berkali-kali lipat akibat dampak sekunder dari judol ini. Aduh, dengarnya sedih sekaligus geram ya. Jadi perempuan di sini kena getahnya secara berlapis. Sudah hak ekonominya diambil karena suaminya judi, mereka masih harus menanggung beban utang dan ancaman keras psikologis di rumah tangga. Sekarang kita masuk ke teori
kritis dari mazhab Frankfurt. Teori ini kan terkenal paling suka membongkar sistem yang tidak adil. Bagaimana teori kritis melihat industri judi online dan aplikasinya makin menjamur? Teori kritis akan melihat judul ini sebagai bentuk nyata dari eksploitasi kapitalisme digital. Kita bisa lihat bagaimana teknologi judi online itu sengaja didesain untuk menciptakan kesadaran palsu di kepala masyarakat. Kita dikondisikan untuk percaya pada ilusi kalau menjadi kaya itu bisa lewat jalur pintas digital tanpa kerja keras. Padahal, ini adalah mesin pemeras uang rakyat kecil yang sengaja diciptakan pemilik modal demi memperkaya segelintir elit saja. Kita dikontrol oleh sistem tanpa kita sadari. Wah, gokil ya. Berarti industri judol ini semakin candu modern, membuat masyarakat terlena dengan mimpi kosong, padahal di balik layar, uang mereka terus diperas oleh sistem teknologi yang dikuasai para elit modal tersebut. Lalu jika dikaitkan dengan teori demokrasi, kemana arah kebijakan dan peran negara kita dalam melihat darurat judol yang bertahun-tahun belum selesai? Nah, dalam teori demokrasi yang substansial, negara punya kewajiban mutlak untuk melindungi keamanan sosial warga negaranya. Meskipun pemerintah sudah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online, fakta di lapangan menunjukkan penegakan hukum kita masih kewalahan menghadapi jaringan siber internasional. Demokrasi yang sehat itu tidak boleh kalah. Negara harus lebih responsif mendengarkan keresahan publik dan melakukan tindakan sistemik yang lebih masif untuk melindungi kedaulatan rakyat. Betul sekali. Esensi dari negara demokrasi memang kedaulatan di tangan rakyat. Kalau kesejahteraan dan keamanan siber, rakyatnya harus dihancurkan oleh judol. Negara wajib intervensi penuh dan tidak boleh kalah kuat dari bandar. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di babak akhir. Berarti kalau kita rangkum semua data, tren, dan teori tadi, kesimpulan besarnya apa tuh, Cik? Kesimpulan dari analisis kelompok kita adalah darurat judi online ini bukan sekadar masalah moralitas individu saja. Ini adalah krisis struktural yang multidimensional. Secara mikro, masyarakat terjebak karena manipulasi nilai untung rugi dan keterbatasan pilihan ekonomi. Di tingkat makro, mereka dieksploitasi oleh sistem kapitalisme digital yang efek dominonya paling merusak kelompok rentan seperti perempuan. Dan masalah ini kian langgeng karena fungsi proteksi dalam sistem politik kita belum berjalan dengan maksimal. Berarti terbukti ya, kita jadi bisa melihat masalah judi online ini secara lebih mendalam, objektif, dan tidak mudah menyalahkan korban. Betul sekali, Fir. Makanya materi kuliah kita itu sangat berguna kalau kita bisa menerapkannya untuk meneliti realitas yang terjadi di sekitar kita. Oke deh teman-teman, itu dia bedah kasus darurat judi online versi kelompok kami. Terima kasih banyak untuk Cika yang sudah membagikan analisis teorinya. Sama-sama, Fir. Terima kasih juga buat kamu dan para pendengar kita semua. Saya Vira, Saya Cika. kami pamit undur diri. Tetap berpikir kritis, jaga diri kamu dan orang-orang terdekat kamu dari bahaya judi online. Bye-bye. Rangkaian pembelajaran ini berhasil membentuk pola pikir saya sebagai mahasiswa untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi juga menjadi pengamat yang kritis. Dengan mengaitkan teori akademik ke dalam kasus nyata seperti politik uang, isu kepemimpinan perempuan, hingga manipulasi digital, saya menjadi lebih paham bagaimana dinamika sosial politik di Indonesia bekerja dan bagaimana posisi saya seharusnya sebagai generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi. Melalui pembahasan materi pertemuan 9-15, saya memahami bahwa teori sosial dan politik tidak hanya dipelajari sebagai konsep di dalam kelas, tetapi juga dapat diterapkan untuk menganalisis berbagai fenomena nyata yang terjadi di masyarakat. Setiap teori memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami perilaku individu,
hubungan sosial, ketimpangan, hingga dinamika politik. Kegiatan ini melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kontekstual dalam melihat suatu peristiwa. Selain menambah wawasan, pembelajaran ini juga membuat saya lebih peka dan bijak dalam menyikapi berbagai isu sosial politik yang berkembang di sekitar saya.